Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPA. Silakan buka bukunya. Halaman 227 dan 228. Kita akan belajar tentang organ. Kita melanjutkan materi selanjutnya ya, Nak. Silakan lihat di papan tulis. Kita akan belajar tentang organ. Organ itu adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh suatu organisme. Jadi di dalam tubuh kita ini banyak organ-organnya. Salah satunya organ-organ yang kita pelajari ada organ pada manusia, organ pada tumbuhan, dan organ pada hewan. Untuk yang pertama kita akan pelajari organ pada manusia. Silakan Ustazah dengarkan video penjelasan Ustazah dan catat bagi yang penting-penting. Silakan dicatat ke buku catatannya ya, Nak. Dengarkan video pembelajaran Ustazah ya, Nak. Baiklah, Nak. Yang pertama organ pada manusia. Organ pada manusia itu terdiri dari kulit, otak, mata, telinga, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lambung. Organ pada perempuan memiliki ovarium atau indung telur, sedangkan organ pada laki-laki memiliki testis. Baiklah, Nak, yang untuk pertama kulit. Bisa Nak saja perhatikan di gambar itu adalah struktur kulit. Kulit ini ada jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Fungsi kulit juga melindungi tubuh dari kuman, suhu dingin, sinar ultraviolet, dan zat-zat kimia lainnya. Sebagai alat ekskresi, kulit mengeluarkan keringat, mengubah provitamin D menjadi vitamin D untuk mengatur suhu tubuh. Bisa Nak sudah lihat di gambar, itu adalah contoh struktur kulit kita ya, Nak, jika kita perbesar menggunakan mikroskop. Yang B, mata. Mata disusun oleh beberapa jaringan. Ada jaringan otot, jaringan darah, jaringan saraf, dan jaringan pengikat. Mata berfungsi untuk melihat. Mata yang berfungsi dengan baik apabila jaringan penyusunnya juga berfungsi dengan baik. Apabila jaringan mata kita rusak, maka dari itu mata akan mengalami gangguan seperti rabun jauh, rabun dekat. Misal apabila jaringan saraf mata mengalami gangguan, pandangan akan kabur atau bisa mengalami kebutaan. Bisa Nak saja perhatikan di video saja, itu adalah struktur mata. Yang C, jantung. Jantung disusun oleh beberapa jaringan, misalnya jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Fungsi jantung itu sebagai pusat peredaran darah. Jika jaringan mengalami gangguan, jantung tidak akan berfungsi dengan baik. Bisa Nak sudah perhatikan di video, itu adalah struktur jantung. Bisa dilihat ya, Nak, struktur-struktur jantung. Kita bahas yang organ tumbuhan terlebih dahulu. Organ pokok penyusun tubuh tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, akar, batang, dan daun itu terdiri dari 3 sistem jaringan yang sama, yaitu jaringan dermal atau penutup, kemudian jaringan pembuluh, dan sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dermal atau penutup itu berupa jaringan epidermis yang terdapat pada bagian luar tubuh tumbuhan. Sedangkan jaringan pembuluh itu terdiri atas xilem dan floem. Xilem itu fungsinya mengangkut air dan larutan garam dari akar ke daun, sedangkan floem itu fungsinya mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Sistem jaringan pembuluh ini terletak di antara sistem jaringan dasar, di mana sistem jaringan dasar itu berupa jaringan parenkim. Oke, selanjutnya ini ada jaringan-jaringan penyusun organ pada tumbuhan beserta fungsi dari organ tersebut. Bisa kalian perhatikan pada tabel ini. Yang pertama itu pada daun. Pada daun terdapat jaringan epidermis, jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Daun ini fungsinya sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis
tempat penyimpanan makanan, tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, serta tempat menyerap karbon dioksida dari udara. Organ yang kedua yaitu batang. Batang ini terdiri dari jaringan epidermis, parenkim, serta jaringan pengangkut yang berupa xilem dan floem. Fungsinya sebagai penopang tubuh tumbuhan, kemudian jalur pengangkutan hasil fotosintesis air dan garam mineral, dan yang terakhir tempat penyimpanan cadangan makanan. Organ berikutnya itu ada akar. Pada akar terdapat jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan sklerenkim, serta jaringan pengangkut yang berupa xilem dan floem. Fungsi dari akar ini sebagai alat penyerapan air, zat-zat hara dan garam mineral dari dalam tanah, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, sekarang kita akan bahas organ pada hewan. Berdasarkan letaknya, organ pada hewan itu dibedakan menjadi dua ya. Ada organ bagian dalam dan juga organ bagian luar. Organ bagian dalam itu organ yang terletak di dalam tubuh, seperti ginjal, jantung, hati, otak, dan paru-paru. Sedangkan organ luar itu merupakan organ yang bisa terlihat dari luar. Contohnya mata, hidung, dan telinga. Yang pertama ada organ mata. Tersusun dari jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Fungsi dari mata sebagai alat penglihatan. Organ kedua ada telinga. Terdiri dari jaringan tulang, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Fungsi telinga itu sebagai alat pendengar dan alat keseimbangan tubuh. Organ ketiga yaitu ginjal. Penyusunnya itu ada jaringan syaraf, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan ikat. Fungsi dari ginjal itu yang pertama sebagai alat pembersih darah, kemudian mengeluarkan zat sisa yang dibawa oleh darah melalui proses ekskresi. Organ keempat itu ada jantung. Tersusun dari jaringan otot, jaringan ikat, jaringan syaraf, dan jaringan epitel. Fungsi dari jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Organ kelima itu ada hati. Hati tersusun dari jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan epitel. Fungsi dari hati yaitu penawar racun yang masuk ke tubuh bersama-sama dengan makanan. Organ keenam itu ada otak. Pada otak ini terdapat jaringan syaraf dan jaringan ikat. Fungsi dari otak itu melakukan fungsi koordinasi dalam tubuh. Dan organ terakhir yang kita bahas adalah paru-paru. Pada paru-paru ini terdiri dari jaringan ikat, jaringan otot, jaringan syaraf, dan jaringan epitel. Fungsi dari paru-paru sebagai alat pernafasan. Baiklah anak, cukup sekian video pembelajaran materi IPA kita hari ini. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak ustazah yang tidak mengerti, silahkan tanyakan langsung kepada ustazah ya nak.